Lukas bekerja sebagai akuntan di perusahaan produsen perabotan. Beberapa hari lalu, dia lupa ngumpulin hasil penjualannya ke laporan keuangan mingguan. Untung bosnya nggak tahu. Jadi, Lukas ngebenerin dokumen itu dan masalahnya beres. Kemarin, dia terlambat ke kantor dan ketinggalan rapat penting dengan departemen penjualan. Tapi dia beruntung, sebab bosnya juga nggak hadir di rapat itu. Hari ini, Lukas belum ngasih ucapan selamat ulang tahun ke bosnya. Begitupun teman-temannya yang lain. Semua karyawan lupa, dan sekarang si bos datang ke ruang Lukas untuk ngasih tahu kalau Lukas dipecat. Tapi kenapa ya? Lukas salah apa? Bos memecatnya sebab dia lihat Lukas nonton YouTube di komputernya sewaktu jam kerja. Ya jelas lah. Yeni lagi magang di sebuah organisasi super rahasia. Hari ini dia ujian akhir. Dia udah persiapin berhari-hari dengan banyak membaca buku, belajar berbagai bahasa kuno dan astronomi, dan menyelidiki legenda dan cerita rakyat dari berbagai negara. Untuk menyelesaikan ujian, dia harus menemukan monster di antara sejumlah orang. Yeni duduk di ruangan kosong. Seorang instruktur masuk. Dia membuka pintu dan menyuruh 5 orang masuk. Mereka berdiri di depan Yeni dan menatapnya. Siapa yang bukan manusia di sini? Lihat cowok ini, kedua tangannya sama-sama tangan kiri. Cewek ini kakinya nggak napak ke lantai. Terus, instrukturnya, di tangannya ada mata yang terpejam, ya kan? Kevin datang ke pesta Halloween. Semua orang pakai kostum zombie. Kevin lihat sebagian di antaranya bertingkah aneh. Pasti karena mereka zombie beneran. Kamu tahu nggak yang mana? Ada 2 zombie asli di sini. Pertama, cewek yang megang gelas. Ada bola mata di minumannya, iya kan? Cowok yang ini pakai smartwatch. Layarnya menunjukkan denyut nadinya, tapi angkanya 0. Sebuah pabrik parfum lagi nyari staf baru. Pertama, mereka harus lolos wawancara dan menulis esai tentang parfum favorit mereka. Setelah itu, direktur meminta satu hal lagi. Mereka harus bersumpah setia kepada perusahaan kalau mau mendapatkan pekerjaan itu. 10 orang bersama-sama mengucapkan sumpah setia perusahaan, tapi sebagiannya menipu. Ayo bantu direktur mencari siapa aja orang-orang itu. Cowok ini menyilangkan jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri dengan kaki disilangkan. Mereka nggak bakal setia ke perusahaan, maka direktur nggak menerima mereka. 2 penguasa media berpengaruh lagi makan siang di sebuah restoran mahal. Mereka lagi membahas merger perusahaan. Jumlah transaksinya bernilai triliunan rupiah. Mereka berbisik-bisik soalnya ketentuan kesepakatan ini sangat rahasia. Dan mereka curiga ada yang bisa mendengarnya. Mereka benar. Beberapa orang yang penasaran sedang menguping percakapan antara kedua pengusaha itu. Coba temukan mereka. Cewek di meja sebelah lagi baca koran, tapi terbalik. Dia jelas lagi berusaha mencuri dengar pembicaraan para miliarder itu. Cowok di sebelah sana itu lagi dengerin musik, tapi colokan headphone-nya nggak terhubung kemanapun. Cewek lain duduk di pojokan sambil megang koktail. Tapi alih-alih payung, yang di dalam gelasnya malah antena. Dia lagi ngerekam percakapan itu. Pada kemana nih orang-orang? Si bos teriak. Dia marah karena 3 orang belum datang. Dia menelepon orang-orang itu buat nyari tahu kenapa. Alasannya mereka lagi sakit. Bos nggak percaya, jadi mereka disuruh datang ke kantor. Maria pakai jaket hangat, topi, dan syal. Dia bersin-bersin, batuk, dan kayaknya memang sakit. Loli berjalan dengan kruk, kakinya digips. Nggak lama, Miko muncul. Tangannya cedera, jadi dia nggak bisa ngetik. Bos yakin salah satu dari mereka cuma pura-pura. Siapa dia? Yang patah itu lengan kiri Miko, tapi ponselnya ada di saku kiri. Dia pasti naruh ponsel di sana pakai lengan yang patah itu, yang artinya dia lagi pura-pura. Dia jelas cuma nggak pengen masuk kerja.
Harry lagi jalan-jalan di hutan. Dia kedinginan, lapar, dan tersesat. Cowok itu melangkah sedikit lebih jauh lalu berhenti. Sebab mendengar sesuatu. Dia pergi ke sumber suara dan menemukan tanah terbuka yang luas. Ada 3 rumah. Rumah mana yang harus dimasuki Harry? Rumah di sebelah kiri ditutup dari luar. Ada gembok di pintunya ya kan? Rumah yang di sebelah kanan kayaknya aman. Tapi lihat jejak kaki yang mengarah ke sana. Itu jejak kaki serigala. Harry harus memilih rumah yang di tengah. Seorang pengembara telah berjalan melintasi gurun selama beberapa jam. Stok airnya sudah habis dan tenaganya menipis. Dia memanjat sebuah bukit rendah dan melihat 3 danau. Ketiganya saling berjauhan dan cuma salah satu danau yang asli. Ayo bantu si pengembara membedakan antara kenyataan dengan fata morgana. Ada pohon palem di dekat semua danau, tapi cuma satu danau yang memantulkan bayangan pepohonan itu. Artinya, danau sebelah kanan adalah danau yang asli. Kamu sedang berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba ada suara teriakan. Seorang wanita sedang mencari pertolongan. Ia akan tenggelam. Kamu berlari ke air dan mendekatinya. Waktu udah dekat, kamu lihat ada 3 orang lain. Mereka semua berteriak, tapi cuma satu yang butuh bantuan. Sisanya adalah manusia duyung yang mau menarikmu ke kerajaan mereka. Gimana caranya biar tahu mana yang manusia? Menyelamlah ke bawah air untuk melihat ekor ikannya. Rico suka bangunan terbengkalai dan kastil kuno. Hari ini dia bakal ngecek sebuah rumah besar yang dulunya milik vampir. Begitu legendanya. Rico jelas nggak percaya ini. Dia membawa kamera dan berangkat. Di dalam rumah, suasana gelap dan dingin. Bunyi berderak datang dari koridor. Rico menyalakan senter dan melihat 3 vampir. Rico mulai lari menjauh, tapi kemudian berhenti dan kembali. Kelihatannya ketiga vampir ini palsu. Tapi gimana dia bisa tahu? Ada cermin di langit-langit di atas vampir pertama, dan bayangannya terpantul di sana. Vampir kedua nggak bertaring. Yang ketiga, kayaknya dia vampir beneran, kabur. Sekarang Rico ingin mengunjungi rumah sakit terbengkalai. Katanya ada manusia serigala yang tinggal di sana. Rico yakin itu cuma mitos. Dia menyusuri bangsal-bangsal gelap rumah sakit sepanjang malam, tapi nggak nemu apa-apa. Rico sudah hampir pergi, tapi 4 cowok memblokir jalan keluar. Mereka melolong dan menggeram. Mana yang manusia serigala beneran? Gak ada. Bulan lagi purnama, sinarnya masuk lewat jendela. Dan orang-orang ini gak berubah jadi monster. Tapi Rico tetap aja melarikan diri. Kayaknya orang-orang ini benar-benar sakit jiwa. Seorang pria kaya datang ke sebuah pameran seni modern. Dia mau beli sebuah lukisan untuk koleksinya. Pemilik pameran menunjukkan 3 karya dari seniman yang berbeda. Dalam gambar pertama, ada sebuah segitiga hijau dengan bunga matahari di tengahnya. Lukisan kedua berupa harimau yang lagi selfie pakai HP. Di lukisan ketiga, ada rumah terbang. Sang kolektor yakin salah satu lukisan itu palsu. Yang mana ya? Di tiap kanvas ada tanda tangan dan tanggal lukisan itu dibuat. Di lukisan harimau tertulis tahun 1957. Saat itu belum ada HP dan selfie. Lukisan itu palsu. Martin merasa gugup karena ini hari pertama dia tampil sebagai DJ di festival musik elektronik. Dia naik panggung, kerumunan menyambut. Martin memakai headphone-nya dan memutar lagu pertamanya. Musik mengalun, tapi nggak ada yang joget. Kenapa nih? Musiknya cuma terdengar di headphone sang DJ. Martin belum nyolokin kabel ke speakernya tuh. Orang-orang duduk di kursi sesuai nomor, lampu mati. Ada yang lagi ngunyah popcorn, ada juga yang minum soda. Filmnya mulai. Ini film horor dan ada yang menjerit. Petugas tiket masuk ke ruangan. Ada orang yang belum bayar tiket. Coba tebak siapa?
Nggak ada yang punya tiket di sini, soalnya ada tulisan masuk gratis di pintu belakang. Jaka sedang berjalan melintasi sebuah kota kuno yang terbengkalai di gurun. Ada harta karun yang tersembunyi di sini. Jaka ngecek peta dan menemukan titiknya. Dia mulai menggali. 6 jam kemudian Jaka kelelahan, lantas sekopnya menghantam sesuatu. Ada peti. Jaka menariknya keluar, membongkar gemboknya yang berkarat dan membukanya. Peti itu penuh koin emas kuno. Tiap koin bernilai jutaan rupiah. Sekarang Jaka kaya raya. Tapi nggak secepat itu, sebab semua koin itu palsu. Kok gitu? Di tiap koin tertera tahun 145 sebelum Masehi. Kayaknya udah tua banget ya. Tapi orang yang hidup di masa itu nggak bisa nulis SM. Soalnya mereka belum tahu kan kalau mereka hidup sebelum Masehi. Nah, waktunya ngecek sejeri apa kamu dan berapa skormu. 0 sampai 3 poin. Pasti pas nonton video perhatianmu ke distract ya. Coba latih kejelianmu lagi. 4 sampai 7 poin. Perhatikan detail dengan lebih baik. Kadang, kamu harus merhatiin seluruh gambar untuk melihat sesuatu yang kecil. Aku yakin kamu bakal lebih andal ke depannya. 8 sampai 10 poin. Kamu nggak mudah diakalin. Kamu memang berhasil menjawab lebih dari setengah teka-teki ini. Tapi jangan santai dulu. Buka terus matamu dan kamu bakal jadi yang terbaik. 12 sampai 14 poin. Kamu benar di hampir semua teka-teki. Nggak ada yang bisa terlewat dari perhatianmu. Tapi kadang, kamu nggak cuma harus percaya matamu, intuisimu juga penting. 15 poin. Kamu bermata elang. Burung ini bisa lihat tikus yang lagi lari-larian di ladang dari langit. Kamu juga bisa melihat detail terkecil dalam gambar yang besar.